Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di video pembelajaran Bang Prol. Oke, di sini kita akan membahas tentang materi dasar desain grafis semester 1 pada kelas 10 TKJ. Oke. Adapun materi yang kita bahas untuk di video kali ini yaitu desain dan pewarnaan grafis ya. Ini adalah salah satu contoh foto hasil dari desain grafis. Kemudian ada foto sampul pada buku dan ada sampul pada amplop. Ini adalah hasil dari suatu desain grafis, di mana desain grafis itu bisa kita artikan proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksud untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual. Adapun unsur utama dalam desain grafis yaitu estetika ya, unsur estetika. Jadi unsur estetika ini bisa kita sebut juga dengan unsur keindahan ya. Unsur utama yang harus dipenuhi dalam desain grafis dari sisi penglihatannya. Baik untuk kombinasi dalam bentuk maupun dalam pewarnaan. Supaya dapat memberikan makna khusus terhadap sebuah gambar. Jadi suatu gambar itu supaya menarik, harus terpenuhinya unsur estetika atau unsur keindahan. Kemudian di sini ada sebuah gambar perpaduan antara desain grafis dan teknologi informasi, di mana di gambar itu ada pada sisi bagian kiri ada teknologi informasi, kemudian di sisi sebelah kanan yaitu desain grafis, di mana gabungan desain grafis dan teknologi informasi ini sehingga menghasilkan suatu multimedia ya. Ini adalah suatu gambar diagram perpaduan desain grafis dan teknologi informasi sehingga menghasilkan menjadi multimedia. Kemudian multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini bisa kita artikan teknologi yang menggunakan program yang memungkinkan gambar bergerak disertai suara bahkan dapat dikontrol oleh penggunanya ya. Jadi bisa kita contohkan di sini yaitu game ya. Game itu termasuk dari multimedia interaktif. Kemudian ini ada lagi yang namanya diagram multimedia interaktif, di mana multimedia interaktif ini dihasilkan dari programming dan multimedia digabung sehingga menghasilkan multimedia interaktif atau game. Adapun manfaat media untuk menuangkan ide ke bentuk grafis ya, kita dapat memanfaatkan beragam media dalam menuangkan ide atau gagasan terkait bentuk grafis menggunakan beberapa jenis media ya, seperti media digital elektronik ya. Nah, contohnya apa saja media digital elektronik ini? Yang pertama itu ada smartphone ya. Ini tidak asing lagi buat kita ya, apalagi buat kaum milenial sekarang. Smartphone. Kemudian ada yang namanya komputer. Ini termasuk dalam media digital elektronik. Selain komputer ada juga laptop, kemudian televisi ya. Nah, saat ini merupakan media terpopuler ya untuk media digital ini, digital elektronik ini, dan termurah serta memiliki respon yang cepat dan baik dari para pembacanya ya. Kemudian selain
media digital tadi. Yang kedua ada media cetak. Media cetak ini apa? Media cetak ini berupa yang pertama itu ada stiker ya. Stiker, kemudian ada sampul buku, kemudian majalah, koran, dan brosur. Jadi meskipun tergolong konvensional, tetapi masih memiliki peran yang kuat dalam mempromosikan sesuatu dengan baik ya. Media cetak ini walaupun tergolong konvensional, tetapi dia mempromosikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, selain ada media digital, ada media cetak, yang ketiga media eksternal. Meliputi apa saja media eksternal ini? Ya, yang pertama kita lihat di gambar itu ada baliho. Ya, di mana baliho ini sering kita jumpai ya di pinggir-pinggir jalan misalnya. Kemudian ada spanduk ya. Yang kedua, media eksternal spanduk. Selain itu papan nama ya. Ini termasuk ke media eksternal. Kemudian yang keempat itu ada showroom atau ruangan khusus. Jadi ruangan untuk memajang beragam karya seni grafis sebagai contoh bagi para pengunjung yang biasanya disusun secara rapi dalam sebuah etalase, lemari transparan maupun dinding ya. Jadi suatu ruangan khusus untuk pameran lah ini jelasnya ya. Untuk memamerkan hasil dari karya seni. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu ada objek grafis. Apa itu objek grafis? Biasanya disisipkan pada beberapa benda yang mungkin sering dipakai atau dilihat oleh orang ya. Jadi seperti apa? Seperti kaos ya, nampak ya ada hasil desainnya. Kemudian payung, selanjutnya ada tas dan kipas ya. Kipas, selanjutnya ada topi dan lain-lain. Jadi itulah tadi manfaat beragam media dalam menuangkan ide atau gagasan terkait bentuk grafis menggunakan beberapa jenis media yang tadi ya. Kemudian tingkatan perancangan desain grafis. Ada beberapa tingkatan penggunaan teknologi informasi dalam penerapan dan perancangan desain grafis. Yang pertama itu ada visualizer, yang kedua ada designer, yang ketiga ada konseptor. Jadi untuk visualizer ini bisa kita artikan tenaga ahli yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang pengoperasian software desain grafis ya, seperti CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustration, dan 3D Studio Max ya. Jadi seorang yang ahli di dalam software yang saya sebutkan tadi. Biasanya pada level tenaga ahli ini merupakan lulusan SMK yang berkonsentrasi pada grafis, ahli media atau diploma atau D3, dan tukang cetak ya. Jadi bisa kita sebutkan sebagai visualizer. Kemudian yang kedua, desainer. Desainer ini bisa kita artikan merupakan level di atasnya visualizer. Jadi ada tingkatannya, di atas visualizer itu ada desainer. Selain memiliki tingkatan kemampuan yang memadai dalam penggunaan aplikasi grafis, desainer juga dapat merancang atau merencanakan jenis desain sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Di level ini biasanya didominasi oleh para sarjana yang telah mengenyam pendidikan strata 1 atau S1, tetapi tidak sedikit pula para visualizer yang merangkap sebagai desainer. Jadi tidak hanya tingkatan S1 aja ya,
visualizer pun bisa juga merangkap sebagai desainer. Kemudian yang ketiga itu ada konseptor. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi lagi di antara visualizer dan desainer. Ini yang paling tinggi ya. Ya, ini merupakan tingkat seniman yang selain ahli di bidang penggunaan software dan perancangan, juga memiliki pola pikir yang lebih jauh dengan memperhatikan berbagai faktor seperti tujuan desain, budaya masyarakat, trending set, agama, dan politik ya. Biasanya para konseptor didominasi oleh para pemikir yang telah merasakan pendidikan di tingkat pasca sarjana seperti S2 atau S3. Jadi ini tingkatannya lebih tinggi lagi, biasanya dikerjakan oleh profesor-profesor ya, konseptor ini. Oke, itu tadi 3 dari tingkatan perancangan desain grafis ya. Kemudian tipe aktivitas desain grafis. Jadi apabila dilihat dari cara mendesainnya, aktivitas desain grafis dapat dibedakan menjadi 2 tipe ya. Yang pertama itu ada desain grafis secara manual. Kemudian yang kedua ada desain grafis berbasis teknologi. Jadi kalau dalam desain grafis secara manual ini berarti pengerjaannya masih menggunakan manual ya, alat yang sederhana. Sedangkan desain grafis yang berbasis teknologi ini biasanya yang sudah modern, yang berkembang pada saat ini. Oke, kita bahas satu-satu karakteristik dari desain grafis manual. Apa saja dia karakteristiknya? Yang pertama itu menggunakan media kanvas, kain kertas, tembok, dan lain-lain ya. Jadi dengan ciri utama media tersebut dapat disentuh, diraba, dan dilihat secara langsung. Kemudian yang kedua, hasil karya cenderung kasar. Kenapa dia hasil karyanya cenderung kasar? Karena kemampuan tangan pembuatnya kan terbatas ya, dari kemampuan tangan pembuatnya. Kemudian yang ketiga, kapasitas hasil tergantung dari pembuat. Ya, kenapa? Kapasitasnya tergantung dari pembuat itu tadi, tergantung dari skill dari ahli si pembuatnya tadi. Kapasitasnya. Kalau dia memang benar-benar ahli, ya hasilnya lebih bagus. Sedangkan kalau masih tingkatan sederhana atau biasa ya hasilnya kurang bagus ya. Kemudian yang keempat itu lebih sesuai diterapkan ya, lebih sesuai diterapkan ya pada jenis gambar yang bersifat natural. Jadi lebih sesuai, lebih sesuai diterapkan pada jenis gambar yang bersifat natural. Kemudian yang kelima, gambar memiliki ciri khas. Tergantung dari tingkat emosional, keterampilan, kepribadian, dan perasaan pembuatnya ya. Jadi memiliki ciri khas dari karakter desain grafis manual ini. Jadi kalau yang buat tidak mood ya nanti akan terlihat dari hasil desainnya tadi, sangat mempengaruhi. Berbicara dari karakteristik, kita tidak jauh juga membahas tentang kelemahan desain grafis manual ya. Ada juga kelemahannya. Yang pertama, tidak bisa diproduksi secara massal. Kenapa? Karena hasil karyanya antara tangan satu dengan tangan yang lain kemungkinan berbeda sangat besar ya. Contohkan yang satu ahlinya mendesain suatu gambar abstrak, yang satunya lagi dia lebih ke lukisan yang natural atau yang sebagainya ya, pasti tidak bisa diproduksi secara massal ya. Kemudian yang kedua, nilai jual tinggi ya. Karena manual dan eksklusif, penyebabnya nilai jual desain ini
ya tergolong mahal ya. Yang ketiga, waktu pembuatan lama. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama ini, tidak begitu singkat. Yang keempat, tidak cocok gambar terlalu rumit. Kenapa? Karena kerumitan baik dari sisi hitungan, matematis, skala perbandingan, lebar, dimensi, media seperti rancangan gedung, lantai 30, hotel dan lainnya. Jadi sangat agak susah ya untuk dalam proses gambar yang menggunakan perhitungan di dalam mesin manual ini. Yang kelima itu keindahan dan kreativitas terbatas ya. Keindahan dan kreativitas terbatas ini desain sangat bergantung pada kemampuan pembuatnya. Jadi sekali lagi, skill desain dalam manual ini sangat berpengaruh dari hasil yang akan didesainnya nanti. Nah, itulah tadi kelemahan dari desain grafis manual ya. Lanjut kelebihan dengan desain grafis teknologi digital. Jadi kita bahas secara manual, kalau yang ini kita bahas secara digital. Apa saja dia? Karena kelebihannya cepat ya, lebih mudah dan cepat. Jadi desain menggunakan teknologi ini lebih mudah dan cepat dibandingkan desain menggunakan manual. Kemudian yang kedua itu murah. Jadi nilai produksi lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena banyak template-template yang sudah menyediakan seperti desain-desain tanpa kita harus mendesain awal. Kemudian dapat diproduksi ulang. Kemudian bisa diproduksi skala besar ya. Kemudian penyimpanan dapat diambil kembali. Jadi jenis font, ukuran dalam file digital yang sewaktu-waktu dapat digunakan kembali. Beda dengan halnya kalau kita menggunakan desain manual. Kemudian tidak perlu ahli manual. Ya, tidak memerlukan keahlian khusus ini secara manual. Yang terpenting adalah mampu menggunakan aplikasi pengolahan grafis. Yang jelas kita menguasai beberapa tool aplikasi grafis pastinya, tanpa harus memiliki kemampuan dasar manual. Berbicara tentang kelebihan, pasti ada kelemahan ya di dalam desain grafis teknologi digital ini. Yang pertama itu keindahan tergantung dari software. Jadi sangat tergantungan sekali untuk keindahan ini, tergantung dari software yang kita gunakan. Kemudian yang kedua itu rentan ditiru ya, atau dimodifikasi ya. Sangat banyak sekali pembajakan hasil karya seni ya. Itu tadi, karena untuk hasil dari teknologi digital ini, desain grafis digital sangat sekali mudah ditiru. Yang ketiga, hasil desain perlu keahlian khusus ini untuk mengoperasikan komputer. Jadi kalau tidak bisa menggunakan aplikasi komputer, sangat tidak dianjurkan sekali. Perlu keahlian khusus mengoperasikan komputer. Jadi kalau nggak bisa mengoperasikan komputer ya tidak bisa mendesain menggunakan teknologi digital ya. Kemudian yang keempat, sering melakukan kesalahan. Seringkali desain grafis melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kekurangan atau kesalahan desain dapat diperbaiki skala seketika ya. Jadi kesannya sepele ini. Banyak kesalahan jadi sering, mudah-mudahan bisa diperbaiki kan, mungkin seperti itu pemikirannya, sehingga sepele jadi kebablasan jadi. Kemudian upgrade mengoperasikan software. Kemudian yang kelima, para desainer harus selalu mengupgrade ya ini.
upgrade mengoperasikan software. Jadi kalau tidak di-upgrade keterampilan dan pengetahuan di bidang pengoperasian software tersebut, ya sangat ketinggalan dalam ilmu desain ini. Karena seiring berkembangnya zaman, software pun selalu memperbarui dari fitur-fiturnya ya. Jadi kalau tidak di upgrade kemampuan ataupun softwarenya, ya pasti ketinggalan zaman. Berbicara tentang desain grafis secara manual dan desain grafis berbasis teknologi informasi, itu tidak jauh dari yang namanya kreativitas ya. Apa itu kreativitas? Ya, bisa kita artikan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk memberi ide kreatif dalam memecahkan masalah, atau kemampuan untuk melihat hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada ya. Ini adalah salah satu pengertian dari kreativitas. Kemudian di sini ada yang namanya konsep untuk menghasilkan ide baru. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi ya, sehingga bisa menghasilkan yang namanya ide baru. Jadi di mana kita untuk membuat suatu karya itu bisa kita mengamati apa? Mengamati hasil karya orang lain, kemudian kita tiru. Jangan lupa kita modifikasi sehingga menghasilkan ide baru ya. Jangan kalian amati langsung kalian tiru tanpa kalian modifikasi, ya nanti hasilnya menjadi plagiat ya, atau pembajakan. Tapi kalau kita amati, kita tiru, kemudian kita melakukan modifikasi, nanti hasilnya ide yang baru. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah tadi desain dan pewarnaan grafis ya, seputaran materi. Nah, ini ada soal supaya untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian yang menonton video ini bisa langsung dikerjakan ya. Yang pertama itu ada sebutkan unsur utama dalam desain grafis. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, apa pengertian dari desain grafis ya? Itu juga kita bahas tadi di awal video. Kemudian sebutkan 5 kelebihan dan kekurangan dari desain secara manual ya. Dan yang keempat, sebutkan 5 kelebihan dan kekurangan dari desain grafis secara teknologi digital ya. Cukup 4 saja soalnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kalian yang menonton. Jangan lupa di subscribe, diaktifkan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke media sosial yang kalian punya. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.